Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak. Dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak yang menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini penuh berbagai macam ujian, tantangan, dan cobaan. Kalau kita lihat, di balik kesulitan itu pastikan ada kemudahan. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang sampai 2 kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan itu pastikan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di balik kesulitan itu kan ada kemudahan. Ujian hidup menerpa kita terus menerus, seakan tiada henti. Ujian yang satu belum selesai, ujian yang kedua sudah siap menanti. Nah, kalau kita lihat, mungkin tanpa disadari, dengan rasa iman yang kuat, yang mantap, mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kita akan stres, akan frustasi. Kita menganggap Allah tidak cinta kepada kita, Allah nggak sayang kepada kita. Mungkin kita bersuuzon kepada Allah. Tapi kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah, yakinlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memberikan ujian illa wus'aha, kecuali sebatas kemampuan hambanya di dalam memikulnya. Mungkin timbul pertanyaan bagi kita, berapa banyak orang yang diberikan ujian oleh Allah, tapi akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Berarti kan dia nggak mampu, dia nggak sanggup dengan ujian yang Allah berikan. Pertanyaan yang sangat bagus. Namun jawabannya adalah, bukannya Allah tidak bisa memberikan ujian sesuai kemampuannya, padahal itu sudah sesuai dengan kemampuan hambanya, tapi hambanya sendiri yang tidak mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ujian, cobaan hidup, ia malah justru bukan dekat kepada Allah, ia menjauh kepada Allah. Dia bukan meminta kepada Allah, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Tapi yang ia minta hanya kepada manusia. Itu yang salah. Akhirnya ketika ia meminta kepada manusia, memohon pendapat kepada manusia, mungkin yang diajak bicara itu orang yang kurang bagus di dalam menyelesaikan masalahnya. Akhirnya ia stres, akhirnya ia frustasi, bahkan akhirnya ia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Kalau dibilang ujian, penyakit yang tak kunjung sembuh, berapa banyak orang yang diberikan penyakit dari mulai ia hidup, keluar dari rahim ibunya, dia sudah cacat seumur hidup, bahkan dia lumpuh, tapi dia tetap berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Dia tetap mendekatkan dirinya kepada Allah, padahal ia hanya bergantung belas kasihan dari sesama manusia. Tapi ia nggak stres, ia nggak frustasi. Padahal ketika ia dihidupkan, dilahirkan dari rahim ibunya, di awal dia sudah tidak bisa melihat alam semesta ini karena matanya telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kupingnya tidak bisa mendengar karena kupingnya ditulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ia nggak putus asa, ia tidak putus semangat. Ia tetap membaca Al-Quran dengan gerakan-gerakan yang diajarkan oleh gurunya. Padahal ia kupingnya tidak bisa mendengar, bahkan mulutnya tidak bisa mengucapkan kata-kata. Tapi Allah masih memberikan penglihatan matanya. Dengan mata itu ia bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
Ada pula orang yang sejak dilahirkan dia sudah tidak bisa melihat matanya, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah. Dia tetap mendekatkan dirinya kepada Allah. Berapa banyak orang yang buta, yang tidak bisa melihat, bahkan dari mulai ia dilahirkan, ia tetap berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ia tetap mendekatkan dirinya kepada Allah. Terbukti dengan tidak bisa melihat, dia bisa menghafal Al-Quran. Tidak main-main, 30 juz ia hafalkan. Ini yang luar biasa, yang perlu kita contoh. Dia akan mengambil hikmah dari apa yang telah diberikan ujian Allah kepadanya. Belum lagi orang yang tangannya tidak bisa, atau mohon maaf tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, tapi ia tetap berusaha. Bahkan hebatnya, di saat ia tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tapi anehnya dia bisa berenang. Berapa banyak orang yang punya tangan, yang punya kaki yang sempurna, tapi ia tidak bisa berenang. Berapa banyak orang yang punya mata, bisa melihat dengan matanya, tapi dia tidak hafal Al-Quran. Berapa banyak orang yang bisa berbicara, tapi tidak bisa hafal Al-Quran. Tapi ada orang yang matanya tidak bisa melihat, kupingnya tidak bisa mendengar, tapi dia bisa menghafalkan Al-Quran dengan gerakan-gerakan tangan. Jadi intinya, kuncinya adalah saudara-saudara sekalian, bahwa di balik ujian yang Allah berikan, pasti ada hikmah dan manfaatnya, pasti ada jalan keluarnya. Yakinlah bahwasanya semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.